Oke, halo, selamat pagi nak. Gimana kabarnya? Ibu harap kamu semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Oke, minggu lalu ibu sudah memberikan catatan. Kita masuk ke topik pembagian bilangan desimal. Nah, untuk memahami cara-caranya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama nak adalah 22,5 dibagi 1,5. Berapa hasilnya? Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, untuk memudahkan kita membagi dua bilangan desimal, maka syaratnya yang pertama adalah kita harus ubah dulu bilangan desimal ini menjadi bilangan bulat, atau kita hilangkan komanya. Itu yang pertama, supaya kita semakin mudah untuk membagikan mereka. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tanda komanya ini hilang? Nah, untuk menghilangkan tanda koma, maka bilangan desimal ini nak harus kita kalikan dengan kelipatan 10. Nah, berapa saja kelipatan 10? Ya, kelipatan 10 dimulai dari 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Tinggal nambahin 0 di belakangnya aja nak. Itu adalah kelipatan 10. Nah, dengan mengalikan mereka dengan kelipatan 10, ya, maka tanda koma ini akan bergeser ke belakang atau bergeser ke depan. Ini depan ya. Kalau yang ke kiri belakang, kalau ke kanan namanya depan. Bergeser ke depan atau ke kanan. Ya. Kalau dia bergeser ke kanan, maka bilangan tersebut mendekati bilangan bulat. Oke ya nak ya. Tapi kalau misal tanda koma ini bergeser ke kiri, maka dia akan lebih condong membentuk bilangan desimal seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita mulai saja ya mengerjakannya. Yang pertama adalah kita buat dulu soal ini ke dalam bentuk pembagian ya. Nah, seperti ini buat nak ya, 22,5 dibagi 1,5. Oke, supaya kita tahu ini harus dikali kelipatan 10 berapa, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma supaya kita tahu berapa kali komanya ini harus maju ke depan, bergeser ke kanan. Oke? Nah, kita lihat yang pertama, yang untuk pembilang, ada berapa angka di belakang koma nak? Ada 1. Yang bawah ada berapa? Ada 1. Maka supaya komanya ini mundur ke kanan, ya, dia harus berada di belakang angka paling terakhir. Supaya koma ini dinyatakan hilang, koma ini harus pindah ke belakang angka terakhir. Angka terakhir ini kan 5, maka dia harus pindah ke belakang 5 supaya dia menjadi bilangan bulat. Nah, supaya dia pindah tadi Ibu bilang apa? Kalikan dengan kelipatan 10. Nah, berapa banyak kelipatan 10? Tergantung nah ada berapa angka di belakang koma. Oke, karena ada 1 angka di belakang koma, maka yang atas kita kali 10. Nolnya 1 karena angka yang di belakang koma juga ada 1. Kalau misalnya angka di belakang koma ada 2, maka kalikan dengan 100. Paham ya nak ya? Nah, yang penyebutnya nak, penyebutnya ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 juga kan? Maka supaya dia mundur ke belakang, angka terakhir dia juga dikali 10. Nah, ini untuk masih contoh sederhana. Nanti kita akan buat contoh soal di mana pembagian bilangan desimal yang belakangnya ini, angka belakangnya ini jumlahnya berbeda. Ini kan kebetulan yang pembilang 1 angka di belakang koma, penyebut juga 1 angka di belakang koma. Jadi pas dia sama-sama dikali 10. Oke? Nah, maka kita mulai nak. Kalau bilangan desimal dikali dengan kelipatan 10, maka komanya bisa geser ke kanan. Seberapa banyak 0 yang ada di kelipatan 10 ini. Oke? Simak pelan-pelan apa yang Ibu bilang. Ada 0. Di sini ada di angka 10. Coret 0-nya. Mundur dia. Maju ya nak ya. Salah Ibu. Maju dia ke kanan. Sekarang komanya sudah pindah ke sini. Ini udah nggak ada lagi. Jadi berapa nih nak? 225,0. Ibu kan pernah bilang sama kamu bahwa angka 0 di belakang koma nggak ada artinya. 225,0 ini kan? Nah, dari mana 0 Bu? 0 itu adalah angka bantuan nak. Jadi kan kalau misalnya Ibu tulis di sini ya,
sele-selenya ya, misalnya. Jadi begini dia kan. Ini 225 koma kan, komanya udah pindah ke sini. Nah, di belakang koma ini kan gak ada angka. Sebenarnya ada, yaitu angka 0. Tapi angka 0 ini gak ada artinya. Berarti sama artinya 22,50 dengan 225. Maka hasilnya berapa nak? 225. Per ini yuk. Sama kayak tadi. Ada angka 10, nolnya coret, komanya pindah ke sini. Ya. Jadi berapa nak? 15. Atau begini Bu simpulkan. Kalau koma itu sudah pindah ke angka, ke belakang angka paling terakhir, ya udah langsung bilangan ini sebutkan. Kalau udah pindah komanya ke belakang angka 5, langsung aja angkanya disebutkan 15. Gitu, nggak usah lagi teringati 15 komanya. Kalau sudah pindah ke belakang angka paling terakhir. Maka sekarang 225 bagi 15 sudah bisa nggak? Sudah bisa. Berapa nak 225 bagi 15? Kamu kali-kali lah 15 kali berapa yang hasilnya mendekati atau pas 225. Ternyata setelah Ibu bagi-bagi 225 bagi 15 adalah 15. Nah, gampang ya nak ya. Ingat diulang dari awal video Ibu ini supaya kamu makin paham. Nah, Ibu kasih contoh soal berikutnya.